terima kasih Mas Wisnu dan seluruh pendengar Pro 1 RRI Malang di mana saja berada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, begitu besar nikmat Allah yang kita terima para pendengar sekalian. Semoga saja segala nikmat yang kita peroleh sampai dengan pagi hari ini dalam juga kesempatan untuk terus mempersiapkan diri menyambut Ramadan yang saat ini sudah bulan Sya'ban ini akan masih bisa kita rasakan, kita temui, karena usia itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kita berharap masih ada sisa umur yang barokah sehingga bisa menemui dan mendapati Ramadan Mubarak. Salawat serta salam tetap terlimpah kepada yang terkasih, yang mulia, suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikut dan yang setia insyaallah sampai dengan kita-kita ini yang senantiasa istiqomah menjalankan perintahan syariatnya, maka itulah yang nanti akan mendapatkan syafaat yaumul qiyamah nanti. Nah, para pendengar sekalian yang berbahagia, karena itulah pada kesempatan ini kami mengambil rujukan di surat Al-Baqarah ayat 148. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun wa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan di setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya dan sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Selain itu, ada juga dari sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, segeralah melakukan amal-amal soleh, sebab akan ada fitnah-fitnah besar, bagaikan bagian-bagian dari gelap gulitannya malam, di mana seseorang pada pagi hari masih menjadi mukmin, tiba-tiba pada sore hari menjadi kafir. Dan pada sore hari masih menjadi mukmin, tiba-tiba pagi hari sudah menjadi kafir. Ia menjual agamanya dengan sedikit keuntungan duniawi. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Nah, dari firman Allah dan sabda Rasulullah SAW ini, para pendengar sekalian, maka seorang mukmin yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya ini tidaklah diperbolehkan terlambat atau berlambat-lambat melakukan ibadah yang sudah dianjurkan oleh Allah, dan agar terus berlomba-lomba dalam melakukan amal soleh dan kebajikan-kebajikan yang lain, sehingga perjalanan hidup yang diliputi dengan kesibukan untuk memperoleh jalan kekuatan supaya tertuju pada kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Karena memang kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi di hari esok. Betapa hari-hari selalu berubah dengan cepat, masa pun silih berganti. Seperti saat ini kita tidak tahu ternyata pada
bulan-bulan ini masih juga belum bisa melakukan hal-hal seperti tahun-tahun yang lalu. 1 tahun ini kita merasa masih tercekam dengan adanya COVID ini. Karena itulah sekali lagi para pendengar yang dirahmati oleh Allah, insya Allah yang berbahagia, sulit diketahui bagaimana hakikat kehidupan ini kalau memang suasananya dalam gelap gulitanya malam yang kelam itu diibaratkan Rasulullah seperti itu. Karena banyak manusia yang tergelincir dari kebenaran seperti yang kami sampaikan kemarin. Tetapi kalau tergelincir, bersegera kembali kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena tergelincir karena situasi ataupun kondisi yang diibaratkan oleh Rasulullah tadi seperti gelapnya malam, mudah terkecoh sehingga sampai dikatakan pagi hari sudah masih beriman. Tiba-tiba sore harinya sudah menjadi ingkar, kemudian menentang kebenaran. Bahkan sebaliknya, sorenya masih juga beriman, masih minta, mohon pada Allah Subhanahu wa taala, masih mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Tetapi paginya tak terasa karena situasi yang mencekam dan setan berhasil menggerogoti imannya, maka kemudian pagi harinya dia menjual agamanya, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk tujuan duniawi yang kemudian segera ditinggalkannya, yang tidak akan bisa menolongnya. Karena itulah para pendengar sekalian, selama masih ada waktu, kesempatan, usia yang barokah, rezeki yang insya Allah cukup, maka janganlah sampai disia-siakan. Nanti akan menyesal seseorang itu apabila ingin berbuat baik tapi kemudian ditunda-tunda. Karena itulah jauh-jauh juga sampai diabadikan oleh Mas Bimbo itu, berbuat baik janganlah ditunda-tunda, beramal soleh janganlah ditunda-tunda. Nah, banyak contoh-contoh fenomena-fenomena di hadapan kita. Ada orang sudah berniat ingin, bahkan sudah dikatakan sudah menabung untuk pergi haji. Tetapi kemudian ada tawaran mobil mewah yang indah murah, maka dibelikanlah dana haji itu untuk mobil. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, tidak berapa lama mobilnya ludes, kemudian dana hajinya tidak ada, bahkan kemudian dia ditimpa sakit sampai akhirnya berakhir ajal menjemputnya, dia tidak mendapati apa-apa. Nah, ini salah satu contoh para pendengar sekalian yang berbahagia. Sungguh pada waktu pagi, pada waktu petang, bahkan pada waktu malam, apabila itu adalah kita sudah berniat melakukan kebaikan, bersegeralah. Karena segera dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam catatan amal soleh, walaupun itu adalah masih berniat, tapi kemudian kalau sudah dilakukan malah akan ditambahkan kelipatan pahalanya. Para pendengar yang berbahagia, sungguh apabila kita ini senantiasa menunda-nunda, apalagi itu adalah hak atau milik orang lain, maka nanti kalau kemudian tertunda sampai dengan kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan jadi orang yang terjerat. Sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tadi, dan juga ada lagi di sisi lain ini hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam
sampai seperti ini, "Ya Rasulullah, sedekah apakah yang lebih besar pahalanya?" Maka ia menjawab, "Sedekah yang ketika engkau bersedekah itu dalam keadaan sehat. Lagi pula tetap sayang kepada apa yang engkau sedekahkan itu. Di mana engkau dalam keadaan khawatir jatuh miskin dan sedang memikirkan kekayaan. Janganlah engkau menunda-nunda bersedekah hingga ruh telah sampai di tenggorokan. Lalu engkau berwasiat untuk si fulan sekian, untuk si fulan sekian, padahal pada saat itu hartamu sudah berpindah kepada hak kepada ahli waris." Nah, inilah contoh atau penjelasan dari Rasulullah SAW. Sekecil apapun, kalau kemudian kita sudah mempunyainya, dan kemudian apalagi itu sudah ada hak untuk orang lain, maka segeralah diserahkan. Jangan sampai kembali penyesalan sehingga dia nanti meminta-minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihidupkan kembali, hanya ingin untuk kembali bersedekah, ya. Padahal semuanya itu sudah tertutup kesempatan untuk berbuat baik, untuk kemudian sebagai bekalnya di akhirat, sebagai perjalanan yang masih panjang setelah kematian ini. Sungguh masih panjang perjalanan kita, belum lagi harus menunggu di alam barzah, kemudian di alam penantian, kemudian di alam penghisaban, kemudian harus menuju sirat, dan kemudian itu harus juga pembersihan diri dan sebagainya. Maka betapa sangat panjangnya perjalanan sesudah kematian, para pendengar sekalian. Karena itulah sekali lagi senyampang masih ada kesempatan, termasuk kita masih berharap walaupun kurang 26 hari lagi insya Allah Ramadan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, tapi juga ada saudara-saudara kita yang sudah tidak menemui lagi. Banyak saudara-saudara kita yang sudah tidak mendapati Ramadan 2021 atau 1442 Hijriah ini. Karena itu kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala masih ada umur yang barokah, masih ada rezeki yang luas, dan masih ada kesempatan agar apa yang diberikan oleh Allah tidak kita tunda-tunda, dan itu adalah kembalinya kebaikan-kebaikan itu kembalinya pada diri kita sendiri. Marilah tetap berfastabiqul khairat, karena itulah bekal kita. Begitu nggih, Mas Wisnu.